Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peluang karir beserta figurnya. Sebelum berlanjut, perkenalan dulu ya bersama anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada Akromatunisa, kemudian Fiona Vanessa, Rizky Pendinda Putri, Gebi Anissa Migunani, Rizky Ananda Arais, dan Indah Nur Cahyanti. Kira-kira apa aja sih peluang karir di bidang psikologi? Penasaran kan? Berikut pembahasannya. Yang pertama, bidang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Ada apa aja sih peluang karir dari psikologi perkembangan? Yang pertama adalah spesialis anak berkebutuhan khusus, merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus dalam mendidik dan membina anak dengan kebutuhan fisik yang luar biasa akibat gangguan perkembangan fisik atau lainnya. Yang kedua yaitu terapis kesehatan mental anak. Terapis kesehatan mental anak adalah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental. Kemudian yang ketiga, pembimbing kepribadian di sekolah dan universitas. Membimbing kepribadian. Jenis pekerjaan yang satu ini minimal lulus S2 psikologi ketika ingin melamar pekerjaan sebagai pengajar atau membimbing para siswanya. Selanjutnya, bidang psikologi sosial, yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya yang mengurai tentang kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial. Ada apa aja sih peluang karir yang ada di bidang psikologi sosial? Yang pertama, staf ahli. Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh daerah. Yang kedua, ahli intervensi sosial adalah seorang yang ahli dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, meliputi individu, kelompok, komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, pengamat sosial. Pengamat sosial memerlukan kemampuan untuk mendengarkan orang lain serta mampu mengenali perilaku mereka yang sesuai. Dan yang keempat, yaitu anggota DPR atau anggota politik. Menjadi anggota DPR ataupun anggota politik cocok untuk lulusan psikologi sosial karena mampu mengamati dan membantu dalam proses pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat. Bidang psikologi industri dan organisasi atau disebut dengan PIO adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, motivasi, serta proses mental manusia yang ada dalam industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama. Psikologi industri atau organisasi memiliki berbagai prospek kerja loh. Yang pertama, HRD adalah bagian dari perusahaan baik publik maupun swasta yang bekerja pada layanan sosial dan perusahaan. HRD juga memiliki beberapa nama lain seperti SDM, HC, HRM. Dan yang kedua adalah Research dan Development atau RD yang merupakan bidang di mana pekerjaannya yaitu melakukan penelitian dan pengembangan produk yang akan dipasarkan pada konsumen. Dan yang ketiga, staf konsultan di bidang psikologi. Staf ahli yang dimaksud pada pekerjaan ini adalah konsultan di bidang psikologi memiliki beragam jenis seperti konsultan pendidikan, organisasi, dan perusahaan-perusahaan di bidang perilaku manusia. Kemudian, bidang psikologi pendidikan, yang merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari dinamika psikologis dan kejiwaan individu ketika melakukan kegiatan belajar. Ada apa aja sih prospek kerja atau peluang karir yang ada di bidang psikologi pendidikan ini? Yang pertama, dosen psikologi. Tugas dari dosen psikologi adalah mengajar atau memberikan materi, menyiapkan silabus, mengawasi pekerjaan praktikum. Dan yang kedua adalah konselor, ialah pekerjaan
yang tugasnya memberikan konseling. Konselor juga diperlukan di LSM yang menangani remaja, anak, ataupun gender. Dan yang ketiga, guru bimbingan konseling atau bisa disebut dengan guru BK. Ialah seorang tenaga pendidik atau petugas di bidang konseling yang memiliki kompetensi profesional yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Adapun bidang psikologi klinis yang bertugas membantu klien mengatasi masalah kesehatan jiwa dengan melakukan wawancara klinis, observasi perilaku, maupun tes psikometrik untuk membantu pasien mengidentifikasi masalahnya yang kemudian mencari jalan keluarnya. Apa aja sih peluang karir yang ada di bidang psikologi klinis? Yang pertama, yaitu psikolog. Layanan yang ditawarkan psikolog klinis antara lain konsultasi hubungan manusia di tempat kerja, konsultasi untuk orang-orang yang tidak ingin bersekolah atau yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu psikoterapis yang bekerja dengan individu, pasangan, keluarga, dan kelompok untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah kesehatan mental. Emosional psikoterapis sering disebut dengan terapi bicara. Selanjutnya, bidang psikologi forensik. Psikologi forensik akan berhubungan dengan penilaian dan perawatan perilaku kriminal. Kamu tidak hanya akan bekerja dengan narapidana dan pelanggar, tetapi dengan profesional lain yang terlibat dalam sistem peradilan dan pidana serta dengan korban kejahatan. Apa aja sih prospek kerja di bidang psikologi forensik? Yang pertama, kepolisian. Psikolog dapat diminta bantuannya agar informasi yang diperoleh mendekati kebenaran. Psikolog forensik dapat membantu penyelidikan polisi pada pelaku, korban, dan saksi. Dan yang kedua, skill cross-check data dan otopsi. Tujuan dari otopsi psikologi adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Dan yang ketiga, insinyur forensik. Pekerjaan ini berurusan dengan kecelakaan, investigasi kebakaran, dan berbagai kasus aneh. Pekerjaan Anda mirip dengan pemeriksa TKP, tetapi dengan jumlah mayat lebih sedikit, jam kerja lebih jelas, dan bayaran lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu bidang psikologi Islam, yang merupakan ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem yang didasari sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Adapun peluang karir di dalam bidang psikologi, yang pertama, motivator. Pilihan profesi ini akan membuka peluang bagi kamu untuk memberikan semangat positif pada orang lain. Sebagai motivator, kamu bisa datang ke acara-acara tertentu. Dan yang kedua yaitu guru. Pilihan profesi lain yang berpeluang ditekuni oleh lulusan psikologi Islam adalah guru. Sekolah-sekolah pasti membutuhkan guru BK yang cocok ditempati oleh lulusan psikologi. Dan yang ketiga yaitu pemuka agama. Sebagai lulusan dari psikologi Islam, kamu juga bisa berkarir menjadi pemuka agama. Sebagai pemuka agama, kamu bisa bekerja memberikan siraman rohani kepada masyarakat yang membutuhkan. Siapa aja sih figur-figur yang berada di bidang psikologi? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama yaitu Ibu Ismira Dewi di bidang psikologi perkembangan selaku dosen psikologi UAD. Dan yang kedua, Desi Ratnasari di bidang psikologi sosial merupakan anggota DPR. Yang ketiga, Lestri Kusuma di bidang psikologi industri dan organisasi sebagai HRD. Yang keempat, Ibu Diva Ardianti di bidang psikologi pendidikan selaku dosen psikologi UAD. Kemudian yang kelima, Ibu Viva Dharma Putri di bidang psikologi klinis selaku psikolog klinis. Kemudian yang keenam, Bapak Reza Indragiri Amril di bidang psikologi forensik yang merupakan alumnus psikologi forensik The University of Melbourne. Kemudian yang terakhir, Profesor Dr. Malik Badri di bidang psikologi Islam yang merupakan Fellow of UIAM dan Senior Konsultan Clinical Psychologist. Nah, gimana guys?
Menarik banget kan peluang karir yang ada di bidang psikologi? Bahkan mungkin di antara kalian bercita-cita ingin menjadi salah satu yang telah disebutkan tadi. Semangat guys untuk mengejar cita-citanya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.